Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita, kembali pagi hari ini saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang keempat. Dalam terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Sebaliknya, sama seperti Allah telah menganggap kami layak sehingga Ia mempercayakan Injil kepada kami. Demikianlah kami berbicara, bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Allah yang menguji hati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita membahas tentang hidup untuk penonton tunggal. Saudara-saudara terkasih, kita hidup di zaman di mana persetujuan manusia menjadi mata uang yang sangat berharga. Melalui media sosial, kita terbiasa mencari like, pengakuan, pujian. Tanpa sadar seringkali motivasi kita dalam melakukan segala sesuatu, bahkan dalam hal pelayanan atau berbuat baik, bergeser dari memuliakan Tuhan menjadi ingin menyenangkan atau dianggap hebat oleh orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Tesalonika memberikan sebuah perspektif yang sangat kontras tentang integritas seorang pengikut Kristus. Yang pertama, kehormatan dari Tuhan bukan kelayakan diri. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Paulus menyadari bahwa dirinya dianggap layak bukan karena kehebatannya, melainkan karena anugerah Allah yang memilihnya. Tuhan mempercayakan Injil kepadanya. Kata mempercayakan berarti kita adalah pemegang amanah. Jika Tuhan sudah memberikan kepercayaan sebesar itu, yaitu berita keselamatan, mengapa kita masih merasa butuh validasi dari manusia yang terbatas? Yang kedua, bahaya menjadi pemuas manusia. Saudara-saudara terkasih, Paulus menegaskan bukan untuk menyenangkan manusia. Menyenangkan manusia seringkali menuntut kompromi. Jika kita fokus pada apa yang disukai orang, kita akan cenderung mengubah kebenaran agar enak didengar. Namun seorang pelayan Tuhan yang setia akan menyampaikan apa yang benar, meskipun itu tidak populer, demi kesetiaannya pada sang pemberi tugas, yaitu Tuhan. Yang ketiga, Allah yang menguji hati. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Tuhan tidak hanya mendengar apa yang kita katakan atau melihat apa yang kita lakukan, tetapi Dia menguji hati kita. Dia tertarik pada mengapa kita melakukan sesuatu, bukan hanya apa yang kita lakukan. Manusia bisa kita bohongi dengan penampilan luar, tetapi Tuhan melihat kedalaman motivasi kita. Kesadaran bahwa Tuhan sedang mengamati hati kita seharusnya memberikan ketenangan sekaligus rasa kegentaran yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan sepelayanan yang diberkati oleh Tuhan, melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini ada beberapa poin penting yang bisa menjadi perenungan bagi kita. Poin yang pertama, kesadaran akan kehormatan dan amanah. Paulus berkata bahwa Allah telah menganggap kami layak sehingga Ia mempercayakan Injil. Kata layak di sini bukan berarti Paulus merasa dirinya hebat tanpa dosa, melainkan Allah telah menguji dan memilihnya melalui anugerah. Injil bukan milik kita, melainkan sebuah titipan berharga, yaitu amanah dari Tuhan. Pernahkah kita merenungkan bahwa hidup kita, karunia kita, dan berita keselamatan yang kita tahu adalah sebuah kepercayaan dari Raja segala raja? Jika kita merasa itu adalah titipan, kita tidak akan sombong, melainkan akan menjaganya dengan penuh tanggung jawab.
Poin yang kedua, bahaya penjara persetujuan manusia. Bapak Ibu Saudara terkasih, bukan untuk menyenangkan manusia. Ini adalah tantangan besar di zaman media sosial dan budaya. Pencitraan, keinginan untuk disukai, dipuji, dan diterima oleh orang lain seringkali membuat kita mengkompromikan kebenaran. Kita cenderung mengatakan apa yang enak didengar daripada apa yang benar. Jika fokus hidup kita adalah mencari persetujuan manusia, kita akan selalu lelah dan merasa kurang, karena standar manusia selalu berubah. Paulus mengajak kita keluar dari penjara ekspektasi orang lain dan mulai hidup merdeka di bawah standar Tuhan. Poin yang ketiga adalah hidup untuk penonton tunggal. Bapak Ibu Saudara terkasih, tujuan hidup kita sangat jelas, untuk menyenangkan hati Allah. Dalam teologi ini sering disebut sebagai coram deo, hidup di hadapan wajah Allah. Bayangkan hidup kita seperti sebuah pertunjukan di atas panggung di mana kursi kosong, kecuali satu kursi di depan yang diduduki oleh Allah. Apakah tepuk tangan dari satu penonton itu sudah cukup bagi kita? Jika Allah tersenyum melihat hidup kita, apakah kita tetap merasa damai meskipun dunia mencemooh kita? Poin yang keempat adalah Allah sang penguji hati. Bapak Ibu Saudara terkasih, Paulus menutup dengan pengingat bahwa Allah adalah Dia yang menguji hati kita. Manusia hanya bisa melihat hasil perkataan atau tindakan, tetapi Tuhan melihat mesin di baliknya, yaitu motivasi. Kita bisa melakukan hal yang benar, misalnya melayani atau memberi, tetapi dengan alasan yang salah, yaitu supaya dipuji. Kesadaran bahwa Tuhan melihat hati seharusnya membuat kita selalu waspada terhadap kemunafikan. Ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memurnikan. Tuhan lebih tertarik pada siapa diri kita di balik layar daripada siapa kita di depan publik. Poin yang kelima, keberanian dalam kebenaran. Saudara-saudara terkasih, karena Paulus tidak terikat pada keinginan untuk menyenangkan manusia, ia memiliki keberanian untuk menyampaikan Injil dengan murni. Kejujuran seringkali mendatangkan risiko ditolak, namun orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri dan hanya ingin menyenangkan Allah akan memiliki keteguhan prinsip. Apakah kita berani menegur yang salah atau menyatakan kebenaran Kristus di lingkungan kita, meskipun itu mungkin membuat kita dianggap tidak asik atau terlalu kaku? Siapa yang menjadi penonton dalam kehidupan kita hari lepas hari? Jika kita hidup untuk menyenangkan manusia, kita akan selalu lelah dan merasa kurang. Namun jika kita hidup untuk menyenangkan Allah, kita akan memiliki keteguhan prinsip dan damai sejahtera, karena kita tahu bahwa hati kita sedang diselaraskan dengan kehendaknya. Integritas Kristen adalah ketika apa yang kita pikirkan dan rasakan di hadapan Allah. Karena itu hiduplah bukan untuk mengejar tepuk tangan dunia yang fana, tetapi untuk menyenangkan hati Bapa yang mengenal kita sampai kedalaman batin kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk melakukan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan hati Allah. Oleh sebab itu, kita jalani hari ini dengan sukacita, dengan semangat. Lakukanlah yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom, haleluya, amin.